Saudara-saudari, firman Tuhan, pesan Tuhan pada malam hari ini, sebagian besar memang saya tujukan untuk suami-suami dan istri-istri, bapak dan ibu-ibu. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita membangun kehidupan keluarga kita dengan baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, di area ini, di area keluarga, banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang mengalami kegagalan. Bahkan hamba Tuhan pun. Ada hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, terkenal di seluruh dunia mungkin, tetapi keluarganya berantakan. Makanya Paulus beri nasihat, orang-orang yang mengepalai jemaat Tuhan harus orang-orang, khususnya suami, yang bisa dan yang mampu mengepalai rumah tangganya, keluarganya. Saudara-saudari, kenapa saya ingin share soal keluarga? Dan tentu ini bukan baru pertama kali di live streaming ini, bukan yang pertama kali dan terakhir, tetapi akan sering saya singgung, saya sampaikan juga tentang hal ini. Karena saudara, keluarga ini adalah berkat terbesar kedua yang bisa kita nikmati di dunia ini. Amin. Ini berkat terbesar yang kedua. Yang pertama tentu keselamatan. Saat kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu harta yang tak ternilai. Amin. Itu berkat yang terbesar. Karena Yesus berkata, tidak ada guna kita punya seluruh dunia, tetapi jiwa kita binasa. Tetapi yang kedua, saudara, yang bisa kita nikmati, yang ada di hati kita, yang selalu dekat dengan kita, itu adalah keluarga, family. Keluarga adalah persekutuan terkecil dari umat Allah, dari jemaat Tuhan. Bahkan saudara, ketika wabah corona menyebar di seluruh dunia, salah satu kebenaran, ya kan, salah satu pemulihan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam dunia adalah pemulihan keluarga. Buktinya, kita mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang, atau mungkin Bapak Ibu Saudara pun juga mengalami, karena wabah corona, pekerjaan kita di stop, banyak kegiatan kita yang ditunda, dihentikan. Kita akhirnya jadi lebih banyak spend time dengan keluarga di rumah. Kita akhirnya punya waktu pribadi dengan keluarga. Tuhan sedang memulihkan keluarga kita di tengah wabah corona ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama pada malam hari ini bagaimana membangun keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berhasil. Saya sampaikan ini bukan berarti, kan ini bicara soal keluarga ya, bukan berarti saya sudah sempurna. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan ini bukan berarti sudah sempurna. Tetapi firman ini kan pedang bermata dua. Jadi kami menyampaikan ini, tetapi kita semua sama-sama belajar menuju kesempurnaan. Amin. Karena untuk membangun keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkati, itu perlu lifetime. Seumur hidup. Tidak bisa satu malam, tidak bisa satu minggu, satu bulan, satu tahun, tapi seumur hidup. Setiap hari kita berusaha untuk membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan ini. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saya tarik kembali ke sejarah awal mulanya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa tidak baik Adam seorang diri. Makanya Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan membuat Adam tidur, lalu Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam untuk menciptakan Hawa. Jadi Tuhan ciptakan perempuan waktu Adam sedang tidur. Oleh sebab itu saudara, jangan heran kalau kita laki-laki susah untuk memahami karakter perempuan. Susah untuk kita mengerti perempuan. Karena apa? Waktu diciptakan kita lagi tidur. Adam lagi tidur, baru Tuhan ciptakan Hawa. Bahkan ini juga jadi jalan keluar bagi kita. Kalau perempuan, kalau istrimu mengomel atau kalau kau cekcok, iya kan, dengan istrimu, langkah terbaik yang kau lakukan adalah pergi tidur saja. Tidur, bangun, selesai semua. Haleluya. Jangan tambah lagi.
Istri sudah panas, suami panas, selesai. Saudara, Tuhan ciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Bahkan keluarga ini, ya kan, inilah persekutuan pertama. Kelompok pertama yang Tuhan ciptakan di dunia. Man, laki-laki dan perempuan. Waktu saya merenungkan soal keluarga, Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya menyadari bahwa sebenarnya keluarga itu adalah bayangan. Sama-sama bilang bayangan. Bayangan. Keluarga yang ada di bumi, suami dan istri, itu adalah bayangan, gambaran saja. Karena kita dengan keluarga kita di bumi, dengan suami dan istri kita di bumi, paling kuat, paling lama kita hidup, Alkitab katakan 70. Kalau kuat, 80 tahun. Tambah obat Cina, tambah jamu-jamu sedikit, keluar 90. Kalau sampai 100, jangan badekat kaberol lagi. Tapi saudara, keluarga ini, suami istri di dunia ini adalah bayangan dari yang firman Tuhan katakan, Kristus dan gereja. Suami dan istri, kita di dunia hanya hidup 80-90 tahun bersama. Tetapi keluarga nanti yang ada di surga, Kristus dan jemaatnya, itu akan hidup, ya kan, untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan tempatkan kita di bumi, Tuhan buat kita punya pasangan, Tuhan buat kita punya anak, kita punya orang tua. Ini sebagai pelajaran, ini sebagai persiapan bagi kita untuk kehidupan yang sesungguhnya yang nanti akan kita jalani di kekekalan. Amin. Jadi kalau saudara mau masuk dalam hidup yang kekal, pastikan engkau sudah lakukan bagianmu dengan baik di dalam keluargamu di dunia. Kalau engkau dengan keluargamu saya tidak baik, jangan harap engkau bergabung dengan keluarga Allah di surga. Oleh sebab itu saudara, kenapa keluarga ini penting? Data menunjukkan kepada kita bahwa 95% pelaku kriminal di dunia itu berasal dari broken home. Orang-orang yang mencuri, para pembunuh, apalagi pemerkosa, orang-orang jahat, 95% yang ada di penjara itu berasal dari broken home, keluarga yang hancur. Kita lihat dampak keluarga. Karena keluarga begitu penting, saudara. Iblis melihat keluarga. Iblis ingin menghancurkan keluarga. Bagaimana iblis menghancurkan sebuah gereja? Bagaimana iblis menyerang gereja Tuhan? Bagaimana iblis mematikan pertumbuhan gereja? Bagaimana iblis menghentikan kuasa gereja? Iblis tidak langsung menyerang gerejanya. Iblis akan menyerang mulai dari yang paling kecil. Iblis tidak menyerang gereja itu, tapi iblis menyerang ke keluarga. Iblis buat suami-suami tidak setia dengan istri. Iblis buat istri-istri berontak dengan suami. Karena begitu keluarga hancur, gereja hancur. Saudara perhatikan ini. Oleh sebab itu saya bertanya dulu, penting atau tidak kita alami pemulihan dalam keluarga? Penting atau tidak kita mengalami keberhasilan dalam keluarga kita? Sangat penting Bapak Ibu. Nah bagi teman-teman saya yang pemuda, remaja, yang single, ya kan, I'm single, I'm very happy. Tetap ikuti juga, karena pelajaran pada malam hari ini berguna buat masa depan saudara. Saudara mendapat bekal terlebih dahulu sebelum kau masuk dalam kehidupan keluarga. Catat kebenaran-kebenaran ini, karena ini sangat penting. Kita salah, itu nanti. Bagaimana kita mengalami kemenangan dan pemulihan dalam keluarga? Bapak Ibu perhatikan ini. Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan, kemenangan di dalam keluarga kita? Kita harus mengerti peran dari masing-masing kita di dalam keluarga kita. Nah malam hari ini kita akan melihat peran dari suami, peran dari istri. Dan juga bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anak. Kalau waktu kita cukup, kita bahas, selesaikan malam hari ini. Atau nanti kita bisa lanjut besok. Di doa malam hari Selasa besok. Saudara-saudara, yang pertama, tentu, kalau saudara mau memiliki keluarga yang berhasil, yang diberkati, nomor satu, kita akan melihat peran dari Bapa. Catat ini. Kalau ada Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ini, khususnya Bapak-Bapak, perhatikan ini. Ini juga buat saya sendiri.
Peran dari Bapa nomor satu. Father's role. Saudara, yang nomor satu dan yang terutama di dalam keluarga, ya kan, itu adalah Bapa. Father. Bapak-bapak yang mengikuti bilang amin. Di sini cuma beta Bapak sendiri, jadi tidak ada amin. Nah, Bapak, kita sebagai Bapak, kita ini adalah CEO pertama di keluarga. Amin. Jadi CEO bukan di perusahaan, tapi dari keluarga saudara CEO-nya. Saudara adalah kepala sekolah pertama. Saudara adalah apalagi? Rektor pertama. Saudara adalah gembala pertama. Saudara presiden pertama di rumah tanggamu. Saudara bosnya. Saudara pemimpinnya. You are the leader of your family. Engkau adalah pemimpin dari keluargamu. Engkau manajer tertinggi dari keluargamu. Keberhasilan, perhatikan ini, keberhasilan, keharmonisan dari keluarga sangat ditentukan dari Bapa nomor satu. Amen. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita ingat sejarahnya, ini peran Bapa, pentingnya peran Bapa. Siapa yang terlebih dahulu digoda oleh iblis, oleh ular untuk makan buah? Hawa. Kemudian Hawa ambil buah, dia bawa berikan pada Adam. Tetapi waktu Paulus dengan ilham Roh Kudus di dalam kitab Roma, Paulus menulis oleh karena dosa Adam. Semua orang hamba-hamba Tuhan berkhotbah, kita selalu katakan oleh karena dosa Adam, kita semua jatuh di dalam dosa. Oleh karena kasih karunia, oleh karena pengorbanan Yesus, kita diselamatkan. Hawa yang terima buah itu pertama, tapi Alkitab mencatat dosa Adam. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan bahkan oleh Hawa pun itu terhitung, itu juga adalah, ya kan, bagian dari Adam. Kita suami-suami ada andil di dalam setiap keadaan yang terjadi di keluarga kita. Bapak-bapak perhatikan ini. Bapak, saya dan saudara, bapak-bapak kita adalah perwakilan Tuhan yang pertama di dunia. Anak-anak kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Tetapi anak-anak kita pertama kali mengenal Tuhan. Mereka punya figur tentang Tuhan. Itu dari saya dan saudara. Anak-anak sejak kecil sudah berpikir bapak mereka itu Superman. Tidak mungkin gagal. Tetapi sayangnya banyak bapak di dunia yang mengecewakan anaknya, keluarganya. Mereka tidak mengerti. Bahkan Yesus katakan, Tuhan kita di surga dipanggil sebagai Bapa. Bilang amin. Amin. Bapak-bapak dengar baik, kita bertanggung jawab atas kehidupan jasmani, kehidupan jiwani, dan kehidupan rohani dari seluruh keluarga kita. Kita bertanggung jawab atas seluruh keluarga kita. Kalau saudara rasa ini berat, maka jangan jadi bapak. Tetapi kalau kita siap menjadi bapak, saudara, kita harus siap bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan. Amen. Umumnya, ya kan, manusia sekarang umumnya, orang-orang berpikir, oh saya sekarang sudah cukup umur. Sudah berapa ya, 26, 27, atau 30-an. Saya penghasilan sudah cukup. Saya sudah bisa menikah. No, tunggu dulu saudara. Menikah bukan karena engkau sudah cukup umur, bukan karena engkau penghasilan sudah cukup, tapi kalau engkau menikah, engkau harus siap bertanggung jawab atas 3 aspek ini dalam keluargamu. Kehidupan jasmani mereka tentu, kehidupan jiwani mereka, dan kehidupan rohani mereka. Amen. Jadi kalau kita mau menikah nanti hari-hari berikut, saya akan sharing tentang pasangan hidup, tentang love relationship. Tapi malam hari ini khusus tentang keluarga dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh sebab itu saudara, tapi bukan berarti kita harus sempurna dulu, sudah bisa menangani semua baru kita siap menikah. No. Itulah makanya menikah, membangun keluarga adalah proses pembelajaran seumur hidup. Sejak awal kita menikah, kita sudah siap, tapi belum sempurna. Tapi kita terus belajar seumur kita hidup. Saudara, kita buka di Efesus 5 ayat 25. Ini bagian pertama tentang Bapa. Apa yang harus kita lakukan sebagai suami-suami, sebagai bapak-bapak. Menurut firman Tuhan. Efesus 5 ayat 25.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Bapak ibu saudara perhatikan, suami-suami, bapak-bapak, nomor satu waktu kita menikah, kita pasti mencintai istri kita. Dan kita harus, firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kita tidak akan bisa mengerti bagaimana kita mengasihi istri kita sebelum kita mengerti bagaimana Kristus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara, khususnya suami-suami, bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah mencapai hal-hal besar, bukan karena kita sempurna. Tapi Yesus mengasihi saya dan saudara karena kita berharga di hadapannya. Dia mengasihi kita, bahkan Paulus katakan waktu kita masih berdosa, dia sudah berikan nyawanya bagi kita. Roma 5 ayat 8. Artinya di dalam hubungan suami istri, kita mengasihi bukan lagi menuntut supaya istri atau suami kita berkenan kepada kita, atau mereka bisa memenuhi keinginan kita, mereka bisa memuaskan keinginan kita. No. Tetapi mengasihi dalam arti kasih Kristus adalah kasih yang berkorban, kasih yang memberi, kasih tanpa syarat. Kenapa Tuhan katakan suami-suami kasih istrimu? Saudara, kita laki-laki, kita suami ini diciptakan Tuhan dengan kemampuan atau dengan sifat dasar, sifat natural kita, itu mudah tunduk, tetapi sulit untuk mengasihi. Perhatikan. Suami-suami, laki-laki itu di sifat natural kita adalah mudah tunduk, tapi sulit mengasihi. Contohnya, kalau suami istri, anak-anak, keluarga lagi on the way dengan mobil, ya kan? Mama tanya, Pak mau makan di mana? Papa pasti jawab, terserah. Bapak-bapak sesenyum. Kalau mau seragam buat Natal, contohnya kan, Pak mau pakai baju apa, warna apa buat Natal? Kira-kira seragam apa? Papa bilang, terserah. Suami kita ini mudah tunduk, easy to submit. Kita mudah untuk tunduk, tetapi kita sulit untuk mengasihi. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk mengasihi. Kita berusaha untuk bisa mengasihi. Dan bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita mengerti kasih Tuhan kepada kita. Makanya ibu-ibu, ya kan, istri-istri itu sangat terpesona kalau mereka nonton film, drama, ya kan. Karena di drama itu artis paling hebat acting. Romantis, ya kan. Kalau Indonesia punya Dilan. Tapi kalau mama-mama, Sony suka dia. Mama suka Word of the Kingdom, itu. Apa? Mama suka Descendants of the Sun, Korea seperti itu. Karena romantis. Nah, suami kita perlu belajar untuk mengasihi. Bilang amin. Amin. Karena seperti Kristus mengasihi jemaat, kita pun suami mengasihi istri. Amin. Ingat janji nikah kita. Tetap setia, kaya atau miskin, susah atau senang. Karena masalahnya bapak-bapak kan begitu. Waktu baru awal menikah, ya kan, bulan madu. Woi, 2-3 bulan awal menikah, woi bulan madu manis, keliling, traveling, foto, posting di Instagram. Tetapi 5 bulan kemudian madunya hilang, sisa lebahnya, sisa fanik. Bangka-bangka di mana-mana, selesai. Awal menikah, iya kan? Jalan-jalan dengan istri, terus isi terantuk batu, itu bapak pukul ini batu, injak ini batu, kasih pijak. 10 tahun menikah, jalan-jalan, isi tagai batu, bapak bilang, lu sudah pakai mata, buta. Jalan saya pakai jatuh. Ini bahasa Kupa ya saudara, nanti ada terjemahannya.
Awal menikah, istri masak nasi hangus, bapak banting rice cooker. Rice cooker yang salah. Sesudah 5 tahun menikah, istri yang kena banting. Kasih itu sudah berubah. Seiring berjalannya waktu, kasih berubah. Kasih yang mula-mula sudah hilang. No, saudara. Yesus ada di dunia. Mujizat pertama yang Yesus lakukan, perhatikan, mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mujizat di pernikahan. Amin. Dan mujizat di pernikahan, Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggur dalam Alkitab gambaran dari sukacita, cinta kasih, kebahagiaan. Artinya Tuhan punya perhatian khusus kepada pernikahan kita. Tuhan mau ubah kondisi pernikahan kita yang mulai tawar, yang mulai apalagi tidak ada kasih sayang. Tuhan mau ubah, pulihkan kembali seperti anggur yang paling enak, anggur yang paling nikmat. Seperti awal-awal kita menikah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu kita suami harus mengerti peran kita. Kita mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak-bapak, saudara-saudari, bapak-bapak, suami-suami yang mengikuti live streaming ini, perhatikan. Kalau engkau selingkuh, malam ini kalau engkau dengar tapi engkau masih selingkuh, terus masih kasar dengan istri omong pelan, engkau bentak, engkau kasar dengan istri, temperamen, tidak bisa kontrol emosi. Sebaliknya juga kalau istri begitu, saudara yang suka maki-maki istrimu, saudara yang kasar dengan istrimu, dengar baik-baik, bertobat. Belajar mengasihi istrimu, belajar lembut dengan istrimu. 1 Petrus pasalnya yang kita buka di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Bapak-bapak yang sudah persis matahari buka cabang di mana-mana, ya kan? Punya istri 2, 3, 4, bertobat, saudara. Setia dengan satu istrimu. 1 Petrus 3 ayat 7. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Stop pukul istri, stop kasar dengan istri. Tetapi apa? Hiduplah bijaksana sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, bapak-bapak yang mengikuti ini, perlakuanmu terhadap keluargamu, khususnya terhadap istrimu, menentukan keberhasilanmu. Lihat ini. Perlakuanmu kepada istrimu akan menentukan keberhasilanmu. Kalau kau mulai lihat berkat mulai macet, ya kan? Proyek-proyek mulai berkurang. Walaupun tidak mutlak karena kau jahat dengan keluarga, tapi coba selidik bagaimana kau perlakukan keluargamu. Kalau engkau kasar dengan istrimu, engkau pukul istrimu non-stop, jangan harap Tuhan memberkati. Firman Tuhan mencatat supaya doamu jangan terhalang. Amin. Makanya penting sekali kita mengasihi istri kita. Perlakuanmu pada istrimu menentukan keberhasilanmu. Ingat selalu janji nikah, setia kepada pasanganmu. Sama-sama bilang setia. Setia. Saya bisa lihat dengan mata iman, ibu-ibu malam ini langsung siku dari suami, dengar itu, dengar. Tenang ibu-ibu, sesudah ini bagian ibu-ibu. Haleluya. Suami mengasihi istri, dan juga kita sebagai suami, saya secara cepat saja, apa peran kita sebagai bapak-bapak, sebagai istri? Kita adalah sebagai suami, kita adalah panutan rohani bagi keluarga kita. Bapak Ibu catat. Saudara bapak-bapak, dengar baik, engkau adalah gembala sidang pertama di rumahmu. Engkau guru sekolah minggu pertama, engkau imam bagi keluargamu. Jadi kerohanian dari keluargamu kelihatannya berat, tetapi ini kenyataannya, semua ditentukan dari dirimu. Engkau mau anak-anakmu berohani, istrimu berohani, dirimu terlebih dahulu. Engkau harus jadi
imam yang baik buat keluargamu. Kita buka Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Istri saya bisa bacakan ini. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Bapak-bapak bisa dengarkan ini, perhatikan ini. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Yang di rumah juga kita buka, kita baca. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak-bapak, khususnya Bapak-bapak, perhatikan ini. Kalau kita sebagai panutan rohani, kita sebagai teladan bagi keluarga kita, artinya, catat ini. Setiap bapak-bapak harus memahami firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, pertama memahami firman Tuhan, yang kedua melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga kita harus mengajari firman Tuhan. Dimulai dari diri kita. Anak-anak mengikuti kita. Saudara, firman Tuhan mencatat di dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 21, tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu. Kamu di sini Tuhan tidak bilang istri, ibu-ibu saja atau suami saja. Amin. Tetapi ini berbicara soal kita orang tua. Dan saya tekankan ini kepada bapak, khususnya kepada bapak-bapak. Karena perhatikan saudara, banyak kali kita temukan bapak-bapak berkata seperti ini pada ibu. Saya sudah bekerja Senin sampai Sabtu. Kamu hanya mengurus anak saja di rumah, tidak bisa. Saya kerja di luar, tugas saya cari uang, cari nafkah. Kamu urus anak-anak. Saudara jangan pernah bilang seperti itu. Amin. Karena firman Tuhan katakan, Bapak kamu harus mengajarkan pada anakmu. Peran nomor satu, ya kan, orang nomor satu yang bertanggung jawab mendidik anak-anak, itu adalah Papa. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Ini salahnya mama, atau ini salahnya Bapak. Sama-sama ada andil, kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Perhatikan, kamu harus mengajarkannya pada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Mengajarkan, membicarakannya, ya kan? Mengajarkannya, membicarakannya nomor satu. Apabila engkau duduk di rumahmu, waktu kita lagi dalam rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, waktu tidur dan waktu bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya kita mengajari anak-anak kita mendidik anak-anak kita di dalam setiap waktu, dalam semua keadaan. Terus berulang kali, terus menerus kita ajarkan anak-anak kita, didik anak-anak kita. Amin. Bapak-bapak, perhatikan ini. Supaya apa? Ayat 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa artinya panjang umur dan panjang umur anak-anak? Kalau kita bisa mendidik anak kita dengan baik, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang membanggakan keluarga. Saudara juga pasti tidak akan makan hati. Orang Kupang bilang kan, saudara tidak akan emosi, panas terus, marah-marah terus. Itu yang buat kau umur pendek. Tapi kalau kita mendidik anak kita dengan baik, anak-anak kita bertumbuh jadi orang-orang yang berhasil, kita pun bisa panjang umur. Kita alami berkat Tuhan buat bapak-bapak, buat orang tua, dan juga buat anak-anak. Bilang amin. Amin. Saudara, ini adalah peran dari Bapak. Kita berperan, kita semua adalah panutan rohani bagi keluarga kita. Tidak bisa kita bilang kepada anak kita, hari Minggu harus pergi gereja. Tapi hari Minggu, Bapak di Paklaru. Hari Minggu, Bapak di rumah. Tidak bisa. Kalau kita mau anak ke gereja, anak mengasihi Tuhan, Bapak terlebih dahulu harus kasih teladan.
Makanya kalau Bapak yang berohani, iya kan? Bapak yang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, anaknya pasti akan mengikuti. Amsal 22 ayat yang ke-6. Saya bisa bacakan ini lagi. Amsal 22 ayat 6. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga kita membacanya bersama-sama. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Didiklah orang muda. Dalam bahasa asli ini bicara soal anak-anak. Didiklah anak-anakmu menurut jalan yang patut, menurut jalan yang benar. Didiklah dia menurut firman Tuhan. Didik dia taati hukum waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda. Pada waktu tua, dia tidak akan menyimpang dari pengajaran kita. Bapak-bapak, sampai ada istilah kan, pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Maksudnya buah jatuh tidak jauh dari pohon. Bapak seperti apa, anak seperti itu. Kalau bapak taat pada Tuhan, anak juga pasti taat pada Tuhan. Amen. Tapi kalau bapak tukang pencuri, bapak tukang judi ayam, jangan heran anak-anak juga fotokopi persis. Saudara perhatikan. Ini nomor satu, ini adalah peran dari bapak-bapak. Tuhan berkata di dalam Kejadian 18 ayat 19, saudara tahu kenapa Abraham dipilih oleh Tuhan. Kenapa Abraham spesial di mata Tuhan. Rahasia Abraham dipilih oleh Tuhan. Baca Kejadian 18 ayat 19. Inilah rahasia Abraham dipilih oleh Tuhan. Selain karena dia percaya, karena dia mau ikuti Tuhan, dia punya iman kepada Tuhan terhadap hal yang belum dia lihat, tetapi firman Tuhan mencatat. Sudah? Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, Perhatikan. supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dalam terjemahan lain dijelaskan bahwa Tuhan memilih Abraham karena Tuhan tahu Abraham bisa memerintahkan anak-anaknya untuk hidup menurut jalan Tuhan. Tuhan pilih Abraham karena Tuhan tahu Abraham sanggup memimpin keluarganya. Kita lihat rahasia Abraham dipakai Tuhan luar biasa. Saya dan saudara, khususnya bapak-bapak, kalau kita melakukan peran kita di dalam keluarga dengan baik, saudara akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara akan mengalami keluargamu yang diberkati, keluargamu yang berhasil, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan. Kita sebagai bapak-bapak pun perlu berinisiatif dan perlu menetapkan ini. Adakan di rumahmu mesbah pribadi, mesbah doa, mesbah keluarga. Waktu yang kau tentukan di mana keluargamu, engkau memimpin keluargamu, istri, anak-anakmu untuk berdoa bersama. Karena saudara perhatikan, banyak berdoa, kan ada kata-kata itu. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Puji Tuhan, yang bapak-bapak bilang amin. Perhatikan, inilah peran kita sebagai bapak. Kita perlu mengasihi keluarga kita dan menjadi teladan rohani bagi keluarga kita. Kehidupan keluarga kita, keberhasilan keluarga kita nomor satu ditentukan dari bapak. Tadi saya katakan 95% pelaku kriminal berasal dari orang-orang yang berasal dari broken home. Orang-orang yang fatherless, tidak ada bapak. Tidak ada figur ayah dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu sangat penting bapak-bapak melakukan peran kita. Ada ayat di dalam firman Tuhan di Maleakhi kalau tidak salah. Tuhan akan membuat hati dari bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Yang berikut, saya langsung saja, sudah cukup panjang kita bahas tentang bapak. Yang kedua, nah ini dia. Peran dari bapak kita sudah lihat, peran keberhasilan keluarga yang kedua
itu juga ditentukan dari peran istri, peran dari ibu. Baca Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca saja bersama-sama. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat bilang haleluya? Haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24 juga. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri-istri, ibu-ibu bilang amin. Ibu-ibu perhatikan ini. Mengapa Tuhan berkata istri tunduk kepada suami? Nah, ini ada sebuah perbedaan yang jauh. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang tadi laki-laki diciptakan dengan sifat dasarnya mudah tunduk, tapi sulit mengasihi. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu kebalikannya. Mudah mengasihi, tetapi sulit untuk tunduk. Perhatikan. Makanya ibu selalu identik dengan kasih sayang dalam keluarga. Tetapi kenapa perempuan-perempuan sulit untuk tunduk kepada suami? Karena apa, saudara? Karena Tuhan ciptakan perempuan-perempuan juga dengan kemampuan alamiah untuk memimpin. Kemampuan dasar untuk memimpin. Ketika laki-laki tidak ambil keputusan, perempuan yang akan mengambil keputusan. Tetapi masalahnya, akibat dari keputusan itu akan ditanggungkan kepada suaminya. Kepada laki-laki. Perhatikan ini. Karena kalau kita mengerti tentang perempuan, perempuan itu sebenarnya diciptakan jauh lebih kuat dan jauh lebih pintar dari laki-laki. Perhatikan. Di dalam kitab Kejadian, menurut Alkitab, di dalam kitab Kejadian, kita lihat dari awal mulanya, Tuhan ciptakan Adam, saudara. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam. Waktu Tuhan menciptakan Adam, kata menciptakan itu berasal dari bahasa Ibrani yatsah. Sama-sama bilang yatsah. Y-A-T-S-A-H. Artinya Tuhan membentuk. Yatsah ini artinya membentuk seperti meremas tanah liat. Dari tanah liat itu Tuhan remas, Tuhan bentuk. Jadilah laki-laki yang six pack. Laki-laki yang kuat, gagah berani. Dari bahasa Ibrani yatsah. Tetapi waktu Tuhan membentuk perempuan. Nah, ada kata Ibrani yang berbeda yang dipakai. Waktu Tuhan membentuk perempuan, bahasa Ibrani yang dipakai kata panah. Artinya dibentuk dengan penuh keterampilan, dengan hati-hati dan mengagumkan. Tuhan membentuk wanita, perempuan itu dengan penuh keterampilan. Skillfully built. Carefully built. Makanya jangan heran kalau kita lihat perempuan, ya kan, begitu indah ciptaan Tuhan. Luar biasa. Karena mereka dibentuk dengan penuh keterampilan dari Tuhan. Kita terkagum dengan perempuan yang cantik, ya kan. Kita mulai gombal, laki-laki mulai gombal dengan perempuan. Wih, kamu seperti bidadari yang jatuh dari langit. Jangan lupa yang jatuh dari langit hanya Lucifer. Saking indahnya, saking cantiknya wanita itu. Tetapi intinya, saudara, istri-istri harus belajar untuk tunduk. Bahkan bukan sekedar tunduk pada suami. Alkitab mencatat istri-istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Bagaimana kita tunduk kepada Kristus, demikianlah kita tunduk kepada istri-istri tunduk kepada suami. Seperti Kristus tunduk kepada Bapa, demikian juga istri-istri tunduk kepada suami. Ibu-ibu bilang amin. Amin. Kalau ada ibu-ibu di sini, mungkin kau mendengar live streaming ini, gajimu lebih besar dari suamimu. Posisimu lebih tinggi dari suamimu. Engkau lebih powerful dari suamimu. Tetap dengarkan firman Tuhan. Hormati suamimu, tunduk kepada suamimu, karena dia adalah gambaran dari Kristus. Bagaimana kita tanda tunduk kepada Tuhan, demikianlah kita harus tunduk kepada suami kita. Bahkan saya persingkat ini, bagaimana
kalau suami kita, ya kan, banyak kejadian di mana suami-suami yang tidak menjadi imam, suami-suami yang tidak bisa memimpin keluarga. Saudara, ketika suamimu tidak bisa memimpin keluargamu, ketika suamimu gagal atau memang tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai suami, yang dia tahu hanya menikahimu dulu. Dengar baik, istri yang harus ambil alih. Sama-sama bilang ambil alih. Kalau suamimu tidak bisa memimpin keluarga, mendidik anak-anak, istri harus ambil alih. Istri harus menjadi pemimpin dan istri harus menjadi teladan. Bukan berarti saudara tidak dengarkan suamimu lagi. Engkau tetap respect dia, tetapi bagian dia untuk memimpin keluarga, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi role model dalam keluarga diambil oleh engkau sekarang. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena banyak, khususnya di keluarga Kristen pun, ibu-ibu yang setia ibadah. Ya kan? Ibu-ibu yang intim dengan Tuhan. Suami, ibadahnya hanya napas, nikmat. Apa itu? Natal, Paskah, nikah, dan mati. Tetapi ibu-ibu, kita mau tetap. Maksudnya mati kan, dikubur, pendeta yang kubur. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Bisa dibacakan? 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhatikan saudara. Kalau saudara merasa, suami saya tidak mengasihi saya, suami saya tidak bisa jadi role model, suami saya tidak bisa memimpin keluarga, Tuhan katakan ini. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah pada suamimu. Tetap tunduk. Submit to your husband, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amen. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini tentu tidak mudah. Tetapi ini pilihan dari ibu-ibu. Engkau yang sudah memilih suamimu, waktu muda engkau menikah dengan dia, dan hari ini kalau engkau menyesal, tidak ada guna. Tapi saya tidak menjudge saudara, Tuhan juga mengerti ini. Dan Tuhan katakan padamu tetap tunduk kepada suamimu, tetapi apa? Perhatikan. Supaya waktu kita tunduk, artinya waktu kita taat pada firman Tuhan. Amin. Waktu kita jaga kekudusan kita, waktu kita jaga sikap kita, jaga perkataan kita, jaga cara kita memperlakukan keluarga kita. Suami kita yang jahat pun, suami kita yang tidak taat pada Tuhan pun, melihat perlakuan kita yang begitu luar biasa, mereka bisa diubahkan. Amin. Mereka juga bisa digerakkan Tuhan, dimenangkan oleh kelakuan istri. Kalau saudara so ajak, Pak, hari Minggu ayo ibadah, pi sendiri. Besok lagi, minggu depan ajak, tidak mau. Mau ajak ayo doa malam bersama. Buat apa doa? Saya tidak perlu Tuhan. Suamimu memang seperti itu. Artinya, kata-kata sudah tidak bisa lagi. Jangan paksa lagi. Kita ingatkan tapi jangan paksa. Inilah waktunya perbuatan kita. Kita menjadi terang, kita menjadi saksi dari sikap kita. Sama-sama bilang sikap. Sikap. Dan begitu banyak kesaksian suami-suami yang begitu jahat pada istrinya. Tetapi karena istrinya rajin berdoa, istrinya terus bergumul, suaminya sudah selingkuh kanan kiri, istrinya tetap setia. Endingnya suaminya dipulihkan Tuhan. Endingnya suaminya bertobat. Haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sejelek apapun, sejahat apapun suamimu, mungkin engkau merasa seperti tertipu, iya kan? Waktu awal menikah, waktu lamar, begitu manis. Sesudah menikah, hari ini jadinya seperti ini. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap lakukan bagianmu. Tuhan sanggup menolong. Amen. Tuhan sanggup mengubah hati suamimu. Inilah tugas kita. Inilah bagian kita. Sekali lagi saya ingatkan bagi bapak-bapak, iya kan? Juga bagi ibu-ibu. Kasihi istrimu. Cintai istrimu. Terima dia apa adanya. Stop berbuat dosa, stop selingkuh. Kasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya ulangi ini sekali lagi.
Bapak-bapak dengar baik, di air hidupmu, ketika engkau ada di ranjangmu, di air hidupmu, bukan selingkuhanmu, bukan teman-temanmu, bahkan bukan sahabat-sahabatmu yang akan mengurusmu di tempat tidur, tapi istrimu, anak-anakmu, keluargamu yang akan mendampingimu di air hidupmu. Mereka yang tetap setia bersamamu, baik waktu engkau berhasil ataupun waktu engkau dalam keadaan lemah pun, engkau dalam keadaan kegagalan pun, keluargamu pasti setia mendampingi. Jadi jangan pernah lukai hati dari pasanganmu. Ini tentu juga berbicara bagi setiap kami. Saya juga bicara pada saya sendiri. Kasih istrimu, cintai dia, engkau akan lihat Tuhan sanggup memberkati keluargamu. Tuhan sanggup pakai keluargamu menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi seluruh dunia. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Besok saya akan masuk bahas lagi tentang peran orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena malam hari ini waktu kita sudah cukup panjang dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi mari kita bersatu hati. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live stream ini, kita mau berdoa buat keluarga kita. Khusus pada malam hari ini, kita sudah belajar bersama-sama tentang family. Pentingnya keluarga yang hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pentingnya kita mengambil bagian kita. Kita melakukan bagian kita dengan baik. Baik sebagai suami, baik sebagai istri. Karena saudara, seperti yang saya katakan, berkat kedua terbesar di dunia adalah keluargamu. Di air hidupmu, engkau tidak akan melihat piala-pialamu, ya. Engkau tidak akan minta pialamu, pencapaianmu, gelar-gelar, ijazahmu taruh di samping tempat tidurmu. No. Tapi di air hidupmu engkau akan mau keluargamu untuk mendampingi, ada bersama-sama denganmu. Penting bagi kita untuk mengasihi keluarga kita. Kita mau berdoa bersama-sama buat suami-suami, buat bapak-bapak, pemimpin tertinggi dalam keluarga yang menentukan keluarga supaya diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak dijamu oleh Tuhan, bapak-bapak yang sudah setia, terus setia dan tidak berubah setia. Berdoa juga buat ibu-ibu, istri-istri. Begitu luar biasa saudara kalau kita menonton pidato-pidato dari orang-orang yang hebat, ya kan? Orang-orang hebat sering berkata, aku ada malam hari ini seperti ini karena istriku. Haleluya. Karena apa? Suami-suami dengar baik, kalau bukan karena istrimu, engkau tidak ada seperti malam hari ini. Istri pun kita mau tetap tunduk pada suamimu, tetap tunduk kepada kepala keluarga seperti Kristus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
mendengar malam hari ini, di manakah posisimu di dalam keluarga? Kalau kau sebagai suami mendengarkan firman Tuhan, kasih istrimu. Berhenti sakiti hati dari istri. Dia adalah teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Kalau kau sebagai istri, engkau yang sering melawan, engkau yang tidak mau taat kepada suami, karena kau merasa engkau lebih hebat, engkau merasa kau lebih pintar, kau lebih kuat, posisimu lebih tinggi. Dengar baik, sehebat apapun engkau, Tuhan berkata, istri tunduk kepada suamimu seperti Kristus tunduk kepada Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Mari naikkan doa pribadimu buat keluargamu. Doakan suami-suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Saudara, Tuhan rindu memulihkan keluarga. Tuhan ingin memberkati suamimu, Tuhan ingin memberkati keluargamu dengan berkat yang lebih luar biasa. Atau kalau ada saudara-saudari yang mungkin keluargamu sudah diambang kehancuran, saudara dengar baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup mengembalikan kasih yang mula-mula itu yang mungkin sudah hilang. Damai sejahtera, keharmonisan keluargamu yang sudah pudar, Tuhan sanggup kembalikan ketika engkau berserah kepada Tuhan, bawa masalahmu kepada Tuhan.